Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberi kesempatan untuk duduk bermajelis di masjid yang kita cintai ini. Maka marilah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang sangat mahal ini dengan berusaha untuk meluruskan niat kita masing-masing bahwa kita duduk bermajelis di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan niat yang ikhlas itu Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa memahami apa yang akan kita pelajari. Kemudian semoga pula Allah memberi kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada keluarga yang kita cintai dan umat Islam pada umumnya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita membahas atau melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz amma, tafsir juz 30, yang alhamdulillah pada dua pertemuan sebelumnya telah kita baca tafsir surat An-Nas dan tafsir surat Al-Falaq. Kita mengetahui dengan membaca tafsir dua surat tersebut bahwa dua surat itu, Al-Falaq dan An-Nas, dua surat yang diberi nama Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang menjadi wasilah kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk membaca dua surat tersebut di waktu-waktu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika zikir ba'da salat itu ada zikir, kemudian di akhir zikir membaca surat-surat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang seperti itu diusahakan untuk konsisten dan tidak lupa. Begitu juga di antara waktu yang disunahkan untuk kita membaca surat-surat tersebut, yaitu di waktu pagi dan sore hari. Pagi hari setelah sholat subuh menjelang matahari terbit, maka kita membaca zikir
zikir pagi. Di antara yang dibaca adalah surat-surat itu, agar kita dilindungi oleh Allah sepanjang siang hari. Begitu pula ketika akan memasuki waktu sore, kita baca zikir sore, zikir petang. Di antara yang kita baca adalah surat-surat itu, agar kita dilindungi oleh Allah sepanjang malam hari. Masya Allah. Kemudian juga kita membaca surat-surat itu sebelum tidur. Sebelum tidur kita baca surat-surat itu agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan selama kita tidur. Karena setan itu enggak berhenti mengganggu kita. Bahkan sekalipun kita sedang tidur, dia tetap mengganggu kita. Gimana caranya kita tidur kok diganggu oleh setan? Yaitu dengan memunculkan mimpi-mimpi buruk. Jadi mimpi buruk itu datangnya dari setan. Kalau bahasa hadisnya takhwif, tujuannya untuk membuat kita itu merasa takut atau merasa khawatir. Atau dalam bahasa hadis, dalam riwayat yang lainnya tala'ub, setan itu ingin mempermainkan kita dengan memunculkan mimpi yang buruk itu. Karena biasanya kalau kita mimpi buruk, nanti bangun tidur pikiran tidak fokus, begitu kan? Pikiran tidak tenang, tidak fokus, hati rasanya itu khawatir, rasanya tidak nyaman hatinya karena mimpinya buruk. Kalau perasaan seperti itu, maka kemungkinan besar sholat subuhnya kira-kira khusyuk napa mboten, kira-kira seperti itu. Kemungkinan besar tidak akan khusyuk sholat subuhnya karena tadi mimpi buruk, kemudian perasaannya jadi tidak tenang. Lah itu tujuan setan, membuat mimpi buruk ketika kita sedang tidur. Maka agar kita terjauh dari hal-hal seperti itu, di antara usaha kita adalah membaca zikir-zikir sebelum tidur. Di antaranya adalah surat-surat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita membaca tafsir surat Al-Ikhlas, yaitu surat yang sangat pendek, namun dia sangat luar biasa agung, sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua sudah hafal nggih? Insyaallah semuanya sudah hafal. Kan kalau kecil itu sama orang tua diajarkan Al-Fatihah dulu biasanya kan? Hafal Al-Fatihah sama orang tua, setelah itu surat Al-Ikhlas, biasanya begitu. Itu juga yang kita turunkan ke anak-anak kita tuh. Ilmunya sama, diturunkan ke anak-anak kita, Al-Fatihah terus Al-Ikhlas. Jadi insyaallah kita semua yang hadir di sini sudah hafal surat Al-Ikhlas. Naam. Dijelaskan di sini oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala. Di awal tafsir ini beliau mengatakan surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Al-Ikhlas artinya keikhlasan. Surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Ini hal penting. Surat Al-Ikhlas itu surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Naam. Kandungan surat Al-Ikhlas, beliau mengatakan dalam surat Al-Kafirun Allah menegaskan kepada Nabi SAW agar melepaskan diri dari kekufuran orang-orang kafir dan kesyirikan orang-orang musyrik. Itu kandungan surat Al-Kafirun yang insyaallah akan kita baca juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Adapun pada surat Al-Ikhlas ini, Allah seakan-akan melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan dan tuduhan kepadanya, seperti Allah dituduh punya anak maupun tuduhan-tuduhan yang lainnya. Nanti akan kita baca, akan disebutkan oleh beliau sebab nuzulnya ayat ini begitu. Namun sebelum itu kita memahami bahwa dalam surat ini secara umum Allah mengabarkan
bahwa Allah itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang non-muslim dengan berbagai tuduhan yang keji. Surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Alasannya adalah karena murni berbicara tentang sifat-sifat Allah. Surat ini 4 ayat semuanya menjelaskan sifat-sifatnya Allah, ciri-cirinya Allah. Tidak membicarakan tentang perintah dan larangan ataupun janji dan ancaman. Maksudnya tidak membicarakan surga, neraka, nggak membicarakan yang beramal soleh pahalanya berapa, yang berdosa siksanya seperti apa. Allah tidak membicarakan dalam surat ini tentang perintah-perintah ibadah ataupun larangan-larangan menjauhi dosa. Tidak dibicarakan sama sekali. Murni dalam satu surat Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah, tentang ciri-cirinya Allah. Makanya dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas ini kan murni nggih. Maksudnya utuh begitu. Maka surat ini utuh, satu surat semuanya khusus membicarakan satu tema saja, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membicarakan tema yang lainnya. Beda dengan surat-surat lain. Okay. Surat-surat yang lain, terutama surat yang panjang-panjang, maka tentunya isinya banyak sekali. Ada ayat tentang hukum, tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, dan seterusnya. Adapun surat Al-Ikhlas temanya cuma satu saja. Itulah sebab dan alasan kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Baik. Kemudian di paragraf selanjutnya, okay? Di paragraf selanjutnya, surat ini seakan-akan menjelaskan sifat-sifat yang merupakan syarat sebagai Tuhan. Surat ini menjelaskan 4 sifat. Bahasa lainnya 4 syarat sosok itu bisa dijadikan sebagai Tuhan. Siapa saja memenuhi 4 syarat ini maka dia bisa menjadi Tuhan. Tapi kalau ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi pada dirinya, maka dia tidak bisa dijadikan Tuhan, tidak layak menjadi Tuhan, tidak layak untuk diibadahi atau disembah. Syarat yang pertama yaitu Tuhan itu harus esa. Tuhan itu harus esa. Esa ini artinya apa nggih, Bapak-bapak? Nggih. Tuhan itu harus satu. Niki disimpulkan dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Tuhan itu nggih harus satu. Kalau banyak maka akan terjadi kekacauan, seperti diyakini di agama-agama yang lain. Ada Tuhan hujan, ada dewa hujan, ada dewa api, ada dewa yang lain-lain. Lah nanti kalau dewa hujannya pengen nurunkan hujan, tapi dewa apinya lagi pengen main api misalnya, terus siapa yang menang kalau begitu? Masa Tuhannya nanti sweet begitu, ayo sweet siapa yang duluan misalnya. Akan terjadi banyak kekacauan. Ada dewa paceklik, ada dewa kemakmuran begitu kan. Lah nanti kalau yang dewa kemakmuran lagi pengen ngasih rezeki, dewa pacekliknya lagi pengen ngasih paceklik, terus gimana? Dan begitu seterusnya. Tuhan itu ya harus satu. Satu, tapi dia maha kuasa melakukan segala-galanya. Lah itulah Tuhan. Kalau sembahan kok tidak satu, berarti dia tidak layak dijadikan sembahan. Karena berarti kalau dia satu dan cuma bisa satu bidang saja, tadi dewa api, dewa air, berarti bisanya cuma satu bidang saja. Berarti tidak maha kuasa kalau begitu. Tidak maha kuasa, banyak kekurangan dan kelemahannya. Maka di sini syarat pertama menjadi Tuhan itu harus satu saja. Naam, qul huwallahu ahad. Kemudian syarat yang kedua yang layak dijadikan Tuhan adalah Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun, dan sebaliknya semuanya pasti membutuhkan kepada Tuhan. Itu disimpulkan dari ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu.
Allah tempat bersandar segala sesuatu. Tuh, Tuhan itu tidak boleh butuh kepada siapapun. Nggak boleh. Tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada Tuhan lain, tidak butuh kepada unsur lain. Tidak boleh. Kalau ada yang disembah tapi kok membutuhkan pihak selain dirinya, berarti dia tidak layak disebut sebagai Tuhan. Tidak layak disebut sebagai Tuhan. Nah, ciri yang ketiga, Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Disimpulkan dari ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak melahirkan dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya Allah juga tidak dilahirkan. Tuhan harus seperti itu, tidak beranak, tidak pula diperanakkan, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan oleh siapapun. Itulah Tuhan. Itulah sembahan yang berhak diibadahi oleh kita semuanya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Karena Tuhan itu kalau dia beranak, berarti anaknya paling tidak memiliki kekuasaan yang mirip seperti Tuhan itu. Berarti nanti terus dua-duanya berhak diibadahi kalau begitu. Dan itu tidak mungkin. Sebaliknya kalau Tuhan itu dilahirkan oleh orang tuanya, maka setidaknya dia memiliki kekuatan yang mirip dengan orang tuanya, atau bisa jadi dia memiliki kekuatan yang sedikit di bawah orang tuanya. Berarti Tuhan itu lebih lemah dibandingkan orang tuanya, maka tidak berhak menjadi Tuhan, tidak berhak untuk diibadahi. Tuhan itu tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Makanya kalau ada dongeng-dongeng tanggal sekian, tahun sekian, lahirlah dewa A, lahirlah dewa B, wis itu tidak masuk akal begitu. Masa Tuhan dilahirkan? Itu tidak masuk akal. Atau seperti keyakinannya orang-orang Nasrani, Nabi Isa adalah Tuhan, itu tidak masuk akal. Masa Tuhan dilahirkan? Berarti Tuhan sempat mengalami fase di mana dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tuhannya lemah, Tuhannya belum bisa apa-apa. Kan begitu kalau baru lahir, belum bisa apa-apa, belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa. Tidak mungkin yang seperti itu berhak dijadikan Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Tuhan itu tidak ada yang boleh sama atau setara dengannya. Tuhan itu tidak bisa disamai, ditandingi oleh siapapun. Disimpulkan dari ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, sepadan, yang sama dengan dia. Lah 4 syarat itu para jamaah dirahmati oleh Allah, tadi dijelaskan, itulah 4 syarat untuk menjadi Tuhan. Dan ternyata 4 syarat itu hanya terpenuhi pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Okay? Syarat 1, 2, 3, 4 itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada pada sembahan selain Allah. Ada sembahan selain Allah yang tidak memiliki syarat pertama, tidak memiliki syarat kedua. Ada juga yang tidak memiliki sama sekali syarat-syarat itu, artinya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Tuhan. Berarti itu adalah Tuhan-Tuhan yang salah, Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak benar. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kurang lebih pembukaan dari tafsir surat Al-Ikhlas. Okay. Beliau menjelaskan kandungan umum surat Al-Ikhlas, yang mana dengan itu kita bisa memahami begitu luar biasanya surat Al-Ikhlas ini. Nah, kemudian beliau menyebutkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Ini penting, okay? Kita insya Allah sudah pernah dengar bahwa ada penjelasan bahwa surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran, begitu nggih? Al-Quran itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Maka harus kita pahami apa maksudnya Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Kemudian apakah
kita dianggap sudah menghatamkan Al-Quran kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali misalnya, Masya Allah. Apakah benar seperti itu? Di sini dijelaskan oleh beliau. Naam. Beliau mengatakan salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas adalah surat ini seperti sepertiganya Al-Quran. Maksudnya nilainya Al-Ikhlas itu seperti nilainya sepertiga Al-Quran. Hal itu berdasarkan sebuah hadis atau beberapa hadis disebutkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dan diulang-ulang. Pada keesokan harinya, orang itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan hal itu, seakan-akan dia menganggap remeh. Maksudnya ketika lapor itu sambil mungkin menggunakan bahasa yang meremehkan. Saya dengar si A itu bacanya Al-Ikhlas diulang-ulang, diulang lagi. Itu bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seakan-akan dia menganggap itu pasti amalan yang pahalanya sedikit begitu, bukan amal soleh yang luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, dia, yaitu surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Beliau menjelaskan bahwa orang yang kamu dengar mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu, dia telah mengerjakan amal soleh yang pahalanya sangat besar, maka tidak bisa diremehkan. Masya Allah. Orang baca Al-Ikhlas itu pahalanya sangat besar, jangan diremehkan, karena Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Quran. Itu dalil menunjukkan bahwa Al-Ikhlas itu surat yang sangat luar biasa. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan kemudian kita malas-malasan gitu. Oh, kalau gitu yo gampang saja cari pahala Ustaz, nggak perlu sholat malam, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu infak sedekah, tinggal sambil rebahan. Kita kan generasi rebahan begitu. Sambil rebahan baca Al-Ikhlas 10 kali. Nanti sambil naik motor baca Al-Ikhlas lagi. Sambil mancing baca Al-Ikhlas misalnya. Sambil bekerja baca Al-Ikhlas. Kalau gitu gampang sekali cari pahala Ustaz. Nggak perlu tadi puasa sunnah, sholat sunnah, infak sedekah, wis nggak perlu kalau begitu. Maka jawabannya tidak demikian. Karena Allah itu maha tahu, Allah maha tahu. Allah memang bisa memberi pahala yang sangat besar kepada amal soleh yang kita kerjakan, walaupun amal soleh itu sederhana, amal solehnya sedikit tapi pahalanya besar. Allah maha mampu melakukan itu. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu alim, Allah itu zat yang maha mengetahui. Maka Allah tidak akan salah alamat, Allah tidak akan salah alamat memberi pahala besar itu. Maka Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang ketika membaca Al-Ikhlas itu betul-betul penuh dengan keyakinan, penuh dengan penghayatan, tadabbur begitu. Lah yang seperti itu yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar tadi. Tapi kalau bacanya cuma asal baca saja, tidak dihayati, kemudian juga tidak diperhatikan panjang pendeknya, misalnya Qul huwallahu ahad misalnya, kan salah. Qul huwallahu ahad kan jadi salah. Enggak diperhatikan panjang pendeknya, enggak diperhatikan adab-adab membaca Al-Quran, maka tentunya yang seperti itu tidak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, ketika membaca hadis-hadis seperti ini, kita harus memotivasi diri kita untuk memperbanyak amal soleh. Oh, ternyata ada amal soleh yang mudah tapi pahalanya besar. Maka mari banyak-banyak mengerjakan amal soleh itu, banyak-banyak membaca Al-Ikhlas. Jangan sebaliknya, malah diakal-akali begitu. Ilmunya digunakan untuk ngakal-ngakali.
karena tahu ada amal soleh yang pahalanya besar, kalau gitu wes nggak usah capek-capek beribadah, tinggal baca Al-Ikhlas saja pahalanya sudah besar. Itu namanya ngakal-ngakali agama. Nanti Allah Maha tahu kita benar atau tidak niatnya, maka Allah pun akan memberi pahala yang sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Okay. Kemudian beliau menyebutkan hadis satu lagi, ini intinya sama saja, bahwa Al-Quran itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Nah sekarang maksudnya apa? Al-Quran kok senilai dan sebanding dengan sepertiga Al-Quran, itu maksudnya bagaimana? Kata beliau, para ulama menjelaskan maksud dari sepertiga Al-Quran. Jika ada orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, bukan berarti dia telah membaca satu Al-Quran penuh, bukan berarti dia sudah khatam Al-Quran. Akan tetapi hal itu karena Al-Quran mengandung 3 perkara. Maksudnya pembahasan Al-Quran itu ada 3 jenis pembahasan. Al-Quran yang 30 juz itu inti pembahasannya ada 3, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pertama, menjelaskan masalah-masalah hukum. Itu isi Al-Quran. Pertama, ayat-ayat hukum, ayat sholat, ayat puasa, ayat haji, ayat berbakti kepada orang tua, wajib berkata jujur, tidak boleh bohong, menutup aurat, baik kepada tetangga, dan seterusnya. Itu ayat-ayat tentang hukum. Yang kedua, ayat tentang janji dan ancaman. Maksudnya ayat tentang surga dan neraka. Kalau beramal soleh pahalanya ini, kalau berbuat dosa maka siksanya begini. Itu isi kandungan yang kedua. Dan yang ketiga, tentang nama-nama dan sifat Allah. Itu kandungan Al-Quran yang ketiga, menjelaskan nama-nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah surat Al-Ikhlas ini berisi tentang yang mana bapak-bapak sekalian? 1, 2 atau 3? Tentang pembahasan yang ketiga. Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seolah-olah sudah membaca sepertiga isi kandungan Al-Quran, karena kita membaca sifat-sifat yang ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu nggih maksudnya? Karena pembahasannya itu adalah pembahasan tentang nama dan sifat Allah, itu yang mana itu adalah pembahasan Al-Quran, yaitu tema ketiga dalam Al-Quran. Maka yang membaca Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa menggantikan. Dia memang senilai dengan sepertiga Al-Quran, tapi tidak bisa menggantikan sepertiga Al-Quran. Maka tetap beda. Yang ngaji 10 juz dengan baca Al-Ikhlas sambil rebahan itu tadi, mesti pahalanya tetap beda. Walaupun ini sepertiga, tapi tetap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Nah, yang baca Al-Ikhlas 3 kali berbeda dengan yang membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz. Itu tentunya sangat berbeda. Nah, selanjutnya halaman 706. Halaman 706. Itu tadi penjelasan pertama tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas, yaitu Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Quran. Halaman 706 paragraf yang kedua. Ini penjelasan keistimewaan surat Al-Ikhlas yang kedua. Beliau mengatakan, pada hadis lain dalam Sahih Bukhari, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki dalam suatu sariyah. Sariyah niku pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Pasukan khusus. Apa bahasa kitanya? Kopassus nggih? Kopassus. Kopassus bahasa Arabnya sariyah. Nah, Rasulullah mengutus Kopassus. Ketika menjadi imam sholat, tentunya itu kan ada pemimpinnya begitu nggih, ada
kepalanya. Ketika pemimpinnya itu menjadi imam solat, orang tersebut selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ketika ngimami selalu di akhir bacaannya membaca surat Al-Ikhlas. Maka ketika mereka pulang, berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sholat baca Al-Ikhlas terus di akhir bacaannya. Maka beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ternyata orang itu menjawab, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat Ar-Rahman, maksudnya ada sifat-sifat Allah, maka aku senang untuk selalu membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang, saya cinta, saya merasa nikmat ketika membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Masya Allah. Beritahukan kepada sahabat itu bahwa dengan sebab dia mencintai surat Al-Ikhlas yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, maka Allah pun mencintainya. Lah, itu penting untuk kita semuanya, bahwa kita ketika mencintai surat Al-Ikhlas, insya Allah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nuhun sewu, jangan meremehkan. Kalau ada imam bacaannya Al-Ikhlas terus, jangan diremehkan, jangan dipandang sebelah mata, jangan bacanya Al-Ikhlas terus begitu. Kenapa nggak ganti-ganti? Emangnya nggak hafal surat yang lain? Kan kita bosan misalnya. Jangan dipandang sebelah mata, karena dalam hadis ini disebutkan, jika itu dilakukan dengan sebab dia mencintai Allah sehingga dia senang membaca surat yang berisikan sifat-sifat Allah, maka insya Allah hamba tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oke. Tayyib, itu keutamaan surat Al-Ikhlas. Beliau menyebutkan ada dua. Terus disebutkan satu hadis lagi yang sangat panjang sekali. Intinya sama, bahwa surat Al-Ikhlas, siapa saja yang mencintainya maka Allah akan mencintainya. Oke, langsung kita baca tafsirnya sekarang. Kita baca tafsirnya secara ringkas karena inti dan kandungannya sudah kita baca tadi. Halaman 708. Halaman 708. Itu di atas beliau akan menyebutkan sebab nuzulnya, sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan, hadis-hadis di atas menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat ini ternyata memang murni diturunkan Allah untuk menjelaskan sifat-sifatnya. Hal ini seperti penjelasan para ahli tafsir tentang penyebab turunnya surat ini. Ini, apa sebab turunnya surat Al-Ikhlas? Yaitu ketika orang-orang musyrik datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, sebutkan nasab atau sifat Tuhanmu kepada kami. Maksudnya jelaskan. Tuhanmu itu kan gak kelihatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Tuhannya kita, orang musyrik. Orang musyrik kan Tuhannya kelihatan, ada patung, ada batu, ada pohon, begitu nggih. Lah, Tuhanmu itu kan nggak pernah kelihatan. Lah terus seperti apa sebenarnya ciri-ciri Tuhanmu itu, wahai Muhammad? Coba jelaskan, coba sebutkan ciri-ciri Tuhanmu seperti apa. Maka turunlah firman Allah berupa surat Al-Ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tadi. Jadi begitu. Karena beliau diminta penjelasan, diminta untuk menjelaskan oleh orang-orang musyrik seperti apa sebenarnya ciri-cirinya Allah. Maka diturunkan surat ini yang isinya
menerangkan tentang sifat dan ciri-cirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir ayat yang pertama masih kuat kan, ge? Masih kuat kan ini? Masih semangat. Putih, nggak ada tehnya. Maksud saya minum sendiri, yang lain nggak minum teh? Ada ge? Kan enak dengerin pengajian sambil minum teh, masya Allah, santai kan? Santai saja, monggo, santai saja, minum sambil dengerin pengajian. Kalau ada bakwannya ya sambil makan bakwan. Kalau jenengan kan bisa dengerin pengajian sambil makan bisa. Kalau saya kan nggak bisa. Maksud saya mau ngisi sambil makan bakwan kan nggak bisa. Monggo. Nah, masya Allah. Jazakillah khairan. Mriki Tayyib, sambil dilanjutkan nggih. Nggih. Kan enak. Kalau makan perutnya kenyang kan hatinya senang begitu nggih. Kalau hatinya senang kan nanti jadi cemerlang pikir. Jadi mudah memahami. Tayyib. Ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Maha Satu. Ustaz Firanda mengatakan di sini, inilah dalil yang sangat tegas bahwa Allah Maha Esa dalam segala hal. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, dan Allah Maha Esa dalam asma wa sifat, dalam tiga hal. Kemudian beliau sebutkan satu persatu. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, artinya Allah Maha Esa dalam penciptaan, hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Dalam kepemilikan, maksudnya semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan di bawah kekuasaan Allah. Syukran. Dan pengaturan alam semesta, semua itu diatur, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyertai Allah dalam sifat-sifat tadi. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini bersama sebagai umat Islam, muslim maupun muslimah, harus meyakini seperti itu. Ayat pertama, katakanlah Allah itu Maha Esa, Esa dalam segala-galanya. Dalam kekuasaannya Allah Esa, tidak bisa disaingi oleh siapapun. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menerangkan dalam ayat Fatir ini, dalam ayat ke-13 surat Fatir. Di sini dijelaskan, disebutkan ayatnya.
Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13, dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Allah mengatakan semua zat yang disembah selain Allah itu tidak punya kekuasaan sedikit pun, walaupun kekuasaannya cuma tipis, cuma kecil, setipis kulit ari. Semua yang selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Hanya Allah semata yang berkuasa. Maka kita tidak boleh meyakini ada zat selain Allah yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaannya Allah. Di halaman 709, halaman sebelahnya, okay, paragraf kedua dari bawah, beliau menyebutkan contoh. Ini harus kita hindari. Halaman 709, paragraf kedua dari bawah, beliau menekankan, ketika yang menciptakan hanya Allah, demikian pula dalam mengatur alam semesta. Barang siapa yang meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah, atau diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagiannya, berarti dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Para malaikat yang ditugaskan untuk mengatur sebagian alam semesta sama sekali tidak punya hak untuk mengatur semuanya. Mereka hanya menunggu perintah dari Allah. Itu yang kita yakini. Misalnya ada malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan. Okay. Malaikat ditugaskan menurunkan hujan. Itu bukan berarti malaikatnya bisa menurunkan hujan, bukan. Malaikat hanya ditugaskan menurunkan hujan tersebut. Adapun yang berkuasa kapan menurunkan, kapan tidak diturunkan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hujan turun, Allah yang kuasa. Seberapa banyak kadar hujan yang turun, itu Allah yang mengatur. Malaikat itu cuma melaksanakan saja begitu. Jadi sama sekali dia tidak berkuasa untuk mengatur hujan tersebut, karena Allah semata yang bisa mengatur. Seperti juga ada malaikat ditugaskan mewafatkan manusia, mencabut nyawa manusia. Bukan berarti malaikatnya yang mematikan manusia, bukan. Yang mewafatkan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu hanya melaksanakan tugas saja, melaksanakan tugas mencabut ruh, mencabut nyawa orang tersebut. Begitu seterusnya, okay? Terus di sini ada yang penting lagi, beliau mengatakan mereka hanya menunggu perintah dari Allah. Jika malaikat saja harus menunggu perintah Allah dalam mengatur ciptaannya, apalagi dengan makhluk selain malaikat, seperti Nyi Roro Kidul yang diyakini mengatur dan menguasai pantai selatan dan Gunung Merapi. Barang siapa yang meyakini selain Allah punya hak untuk mengatur alam semesta, berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Itu berbahaya sekali. Ada yang meyakini pantai selatan itu ya kerajaannya Nyi Roro Kidul, maka Nyi Roro Kidul yang bisa mengatur semuanya di sana. Kalau pantai selatan terjadi tsunami, berarti atas kehendaknya Nyi Roro Kidul misalnya. Roro Kidul lagi marah misalnya. Itu keyakinan yang syirik, karena meyakini ada selain Allah yang bisa berkuasa mengatur alam semesta. Itu tidak boleh diyakini. Tidak boleh. Itu sekarang mungkin sudah jarang ya, kecuali mungkin orang-orang tertentu. Tapi yang sekarang masih banyak terjadi itu nun sewu. Misalnya kayak Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kan ada juru kuncinya begitu, nggih? Ada juru kuncinya. Kemudian banyak yang meyakini ya si Mbah Fulan itu yang berkuasa mengatur Gunung Merapi. Merapi mau meledak, kalau mbahnya sudah melakukan ritual-ritual tertentu, nggak jadi meledak, karena mbahnya yang hebat. Itu keyakinan yang tidak boleh diyakini oleh orang muslim dan muslimah. Yang mengatur ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengen meledakkan Merapi, maka itu akan terjadi. Kalau nggak jadi meledak, memang Allah tidak menginginkan dia meledak, bukan karena si Mbah Fulan itu tadi, begitu nggih.
dan seterusnya. Banyak seperti itu, banyak sekali. Ada nun sewu, ada yang meyakini pawang hujan. Kalau mau ada acara ngundang pawang hujan biar nggak hujan. Ritual-ritual tertentu begitu, meyakini ya memang dia yang berkuasa, bisa menolak hujan, bisa memindahkan hujan. Itu tidak boleh diyakini seorang muslim. Allah yang mengatur. Kalau memang tidak hujan, ya Allah menghendaki agar tidak hujan, bukan karena si A si B tadi. Begitu nggih? Itu kesimpulan ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa dalam kekuasaannya. Sehingga Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya juga, yaitu Allah saja yang berhak untuk disembah. Dan Allah Maha Esa dalam nama-namanya, okay, tidak ada yang memiliki nama atau sifat sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahus Samad. Ini mudah, ini ayatnya Allahus Samad. Di situ disebutkan nggih, beberapa pendapat menafsirkan as-samad itu apa artinya. Intinya, para jamaah dirahmati oleh Allah, intinya saja as-samad itu artinya zat yang bisa memberi semuanya, zat tempat bersandarnya seluruh makhluk. Kita pengen kesehatan, mintanya kepada Allah. Kita pengen rezeki berupa harta, mintanya kepada Allah. Kita pengen anak keturunan, mintanya kepada Allah. Kita pengen keselamatan, mintanya kepada Allah. Semuanya itu disandarkan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, jangan meminta kepada selain Allah. Maka ketika berobat, misalnya berobat ke dokter, maka kita yakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu hanya perantara Allah memberi kesembuhan kepada kita itu melalui perantara dokter itu. Jadi Allah yang menyembuhkan, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini menjadi bantahan. Beliau mengatakan, ayat ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Siapa yang meyakini Allah punya anak? Beliau menyebutkan ada 3. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai putranya Allah. Berarti itu keyakinan yang salah, dibantah dengan ayat ketiga ini. Yang kedua, orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah putranya Allah. Itu juga keyakinan salah, dibantah oleh Allah dengan ayat ketiga ini. Ketiga, orang-orang musyrikin menganggap para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Jadi keyakinan musyrikin itu, orang-orang musyrik meyakini malaikat itu jenis kelaminnya perempuan begitu. Mereka adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya kita kalau melihat di TV, kenapa digambarkan malaikat itu kecil, putih, bersayap, dan biasanya pakai gaun? Karena menurut keyakinan orang musyrik, malaikat itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Makanya digambarkannya seperti itu. Nah, kita tidak boleh meyakini seperti itu. Naam, itu keyakinannya orang-orang musyrik. Tayyib. Kemudian beliau menjelaskan seperti tadi kita sampaikan, setelah ayat itu ya, setelah ayat beliau mengatakan, seandainya Allah punya anak, dia pasti akan sama atau mirip dengan Allah yang sempurna dalam segala hal sehingga berhak untuk disembah pula, dan itu tidak mungkin terjadi. Naam. Halaman selanjutnya 712. Ini penting. Halaman 712, paragraf yang di paling bawah sebelum ayat yang panjang itu. Halaman 712, paragraf paling bawah sebelum ayat yang panjang, beliau mengatakan, oleh karena itu sangatlah mengherankan kelakuan sebagian orang Islam yang dengan mudahnya memberi ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani.
Padahal hari Natal adalah hari mencaci maki dan menghina Allah. Karena pada hari Natal adalah hari perayaan lahirnya Isa sebagai anaknya Allah, bukan lahirnya sebagai nabi. Artinya hari itu digunakan untuk mencaci Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Maka para jamaah dirahmati oleh Allah, ketika ada muslim atau muslimah yang mengucapkan selamat Natal, itu sebenarnya dia sedang menginjak-injak kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyetujui orang-orang Nasrani yang meyakini Isa itu adalah anaknya Allah, bahkan dia mengucapkan selamat Natal, selamat memperingati hari lahirnya anaknya Tuhan. Maka dari situlah kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ini sebentar lagi Desember, nggih. Oh, masih 2 bulan lagi. Masih 2 bulan lagi, nanti Desember. Jangan ikut-ikutan selamat Natal, wis, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Dalam agama saya tidak boleh seperti itu. Berarti tidak toleransi. Oh, kita sangat toleransi. Kita sangat toleransi dengan non-muslim. Kita menghormati non-muslim, menghargai non-muslim, berinteraksi dengan non-muslim, berbuat adil kepada non-muslim. Tapi yang satu ini termasuk hal yang tidak boleh ditoleran. Nggak boleh toleransi dalam hal ini. Karena Anda menghina Tuhan saya. Anda menganggap Isa itu adalah anaknya Tuhan saya tidak terima. Makanya saya tidak akan mengucapkan selamat Natal. Naam. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir ini adalah bentuk penegasan terhadap keagungan dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Apapun yang terbayang dalam pikiran kita tentang sifat Allah, semuanya pasti tidak benar, karena Allah lebih agung daripada semua itu. Itu adalah salah satu tipu daya setan. Salah satu cara setan menyesatkan manusia dengan membisikkan, kayaknya Allah itu bentuknya begini, kayaknya Allah itu warnanya begini, kayaknya Allah itu, seterusnya dibisikkan oleh setan biar kita membayang-bayangkan. Maka kapan saja terbetik dalam pikiran kita membayangkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, harus segera kita hilangkan, karena Allah itu maha sempurna. Kita tidak akan bisa membayangkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya, nalar kita itu tidak cukup untuk menggambarkan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan cukup dan tidak akan bisa. Maka tidak boleh membayangkan bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dan kita baca secara umum. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangan dari saya pribadi. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.